PowerPoint ini gunanya untuk mempresentasikan materi dalam bentuk slideshow. Dan di Office 2019 itu ada namanya export to video. Jadi ini sangat mudah sehingga PowerPoint kita akan menjadi video seperti layaknya Camtasia. Baik, saya akan memulai. Pertama akan muncul satu slide semacam ini. Bapak Ibu langsung karena ini kebutuhan TK dan SD, saya pertama membuang dulu add title-nya dulu, tinggal di drag aja dibuang sehingga kertasnya bersih. Ukuran PowerPoint slide-nya untuk Office 2016 ke atas adalah widescreen. Jadi ukurannya itu sesuai dengan ukuran YouTube, ukuran Facebook dan sebagainya. Langkah pertama adalah membuat background. Secara cepat adalah klik desain, lalu ada ujung kanan namanya format background. Nah, Ibu Bapak pilih dari yang 3 ini. Satu namanya solid, berarti solid itu isinya warna. Nah, misalnya backgroundnya warna hijau saja, warna merah saja, warna biru saja, itu namanya solid. Lalu ada namanya gradient, berarti ini gradasi. Kalau kita misal ganti warna ini, maka dia gradasi semacam ini. Dan yang kita inginkan adalah background yang animasi, maka pilihlah picture. Di sini ada picture, lalu Ibu Bapak cari gambar yang ada di laptop Bapak Ibu semuanya. Klik insert, lalu Bapak Ibu pilih gambar yang ada di komputer kita. Nah, saya cari backgroundnya misalnya pemandangan. Ya, ini dia. Nah, ini backgroundnya pemandangan semacam ini. Jika ingin menambahkan slide, maka caranya juga mudah dengan cara home, new slide. Berarti dia di bawahnya. Tetapi kertasnya putih lagi. Berarti kita buat background lagi kayak gitu. Nah, jika tidak demikian, kita pingin background sama atau biar cepat, caranya klik kanan di slide yang kecil ini Ibu Bapak. Klik kanan duplikat slide. Ya kayak gini. Sehingga slide kedua sama. Duplikat slide. Duplikat. 5 slide dengan ukuran gambar background yang sama. Pak Agung, saya pengen backgroundnya beda-beda dari slide 1 sampai slide berikutnya. Oke, nggak masalah. Caranya yang mau diganti yang mana? Slide 2, klik slide 2, lalu pilih desain background. Gantilah dengan gambar yang lain. Misalnya gambarnya pantai. Atau ini misalnya. Lalu di slide ketiga saya ganti lagi gambarnya yang lain lagi. Misalnya rumah. Slide keempat saya ganti lagi. Misalnya ini. Dan yang keempat, terakhir slide-nya adalah ini deh. Oke, selesai. Saya sudah membuat 5 slide dengan background bermacam-macam. Langkah berikutnya, karena ini sifatnya animasi, maka langkah berikutnya Bapak Ibu menambahkan namanya gambar kartun. Gambar kartun ini boleh gambar bu gurunya, Pak gurunya, atau gambar kartun yang diambil dari website. Tetapi wajib hukumnya gambarnya adalah PNG. Saya buka dulu. Gambar PNG-nya adalah ini. Ya, Ibu Bapak, saya punya contoh gambar PNG. Saya punya 1.300 gambar PNG. Contoh misalnya
Bu Guru yang karena muslimah, saya ketik muslimah. Saya punya gambar guru muslimah. Nah, contohnya misalnya gambar kartunya ini. Atau yang ini. Itu saya punya banyak. Misalnya ini kayak gitu. Pak Agung, saya Pak Guru, maka saya punya man, laki-laki. Nah, ini dia. Jadi ini kita punya banyak juga karakter yang bisa kita masukkan di PowerPoint. Masukkan gambar kartun ke slide 1, 2, 3, dan seterusnya. Caranya, klik insert, picture, cari gambar kartun yang kita inginkan. Contohnya saya pengen muslimah. Contohnya ini. Ya, ini udah masuk gambar kartunya di sini. Kita tinggal besarkan, kecilkan boleh, selera kita. Misalnya saya segini. Nah, Bapak Ibu di dalam PowerPoint, Bapak Ibu jangan terpaku pada ukuran slide. Kadang teman-teman hanya sebatas ini. Padahal boleh di sini dan seterusnya. Nah, kalau di sini setengahnya di kanan dan di kiri slide, berarti nanti di videonya terlihatnya hanya setengah. Kalau di sini bisa tidak kelihatan, bisa juga tidak, tergantung pengaturan. Nah, ini saya akan segini. Lalu di slide yang kedua boleh tambahkan karakter yang lain, misalnya guru masing-masing juga boleh. Nah, ini gurunya masing-masing juga boleh. Bapak Ibu guru kalau punya foto guru semacam ini, digunakan teknik namanya remove color tadi, remove BG. Namanya remove BG. Nah, setelah ini selesai, Bapak Ibu, inilah tahapan yang paling penting agar ini berjalan secara otomatis, bergerak secara otomatis, lalu jadi sebuah video. Saya hanya menggunakan 5 slide. Caranya kita buat dulu namanya transition. Jadi transisi. Kita klik transition. Lihat ujung kanan atas ada namanya on mouse click. Jika ini dipresentasikan maka menggunakan bantuan mouse. Agar tidak menggunakan mouse maka ini dibuang. Lalu ibu ganti, bapak ganti after. Ini jadikan 3-4 detik boleh. Lalu di apply to all. Nah, selesai. Selanjutnya, kita memilih transisi yang mana yang kita sukai. Contohnya misalnya ini. Oke. Yang slide kedua, contoh transisinya adalah ini. Yang keempat, contoh transisinya misalnya ini. Yang kelima, transisinya ini deh. Ya. Nah, kalau sudah, ya sudah selesai, transisi sudah jadi. Kita letakkan di slide 1, kita tayangkan. Menayangkan ini dalam bentuk slideshow, tinggal klik saja tombol layar atau F5. Set. Nah, ini bergerak sendiri. Saya nggak ada bantuan apa-apa, mouse juga tidak, dia bergerak sendiri. Nah, ini bergerak sendiri, semuanya udah bergerak, kayak gitu. Oke, sudah selesai, bergerak ke lima-limanya dengan sangat bagus. Selanjutnya, ya inilah kita pengen membuat ini bergaya animasi. Caranya gimana? Nah, Bu Ari ini pengen fotonya ini digerakkan. Caranya, karena saya tadi udah bilang disebut PowerPoint animasi. Maka ya semuanya ada di animation. Jadi di sini semuanya. Kita klik,
Misalnya bergeraknya kayak gini. Nah, dia jatuh dari atas ke bawah, tapi kan nggak mungkin. Atau bisa begini. Atau bisa begini. Zoom. Mungkin yang lebih ideal zoom aja lah. Ini sudah. Nah, ini cara memilih cepat. Tetapi saya anjurkan Bapak Ibu tidak menggunakan teknik ini, tetapi kita menggunakan teknik yang namanya add animation. Jadi pertama pilih foto atau gambar yang mau digerakkan, lalu add animation, lalu Ibu Bapak pilih namanya more. Semuanya ada more. More entrance, ini nanti di tengah, yang merah ini nanti saat kita keluar. Nah, kita di sini pilihannya banyak. Misalnya fly in, zoom. Ini zoom saja. Nah, sudah. Lalu yang ini juga pilih add animation, more. Lalu pilih yang warna hijau ini, misalnya apa? Kalau hewan tuh, boleh begini juga boleh. Nah, lalu yang kartun berikutnya, more, pilih lagi fly in juga boleh. Atau spinner. Tapi kalau spinner nggak mungkin. Ya, pakai fat aja. Yang ketiga, ini boleh add animation, more, pilih yang ini. Saya lengkapi dulu semuanya. Begini. Lalu kita coba ya. Dan yang kelima adalah add animation, pilih fat aja. Dah selesai, semuanya sudah selesai. Untuk melihat pergerakan-pergerakan ini, Bapak Ibu klik add animation tadi, add animation, lalu pilih animation pen. Di sini ada add animation, animation pen. Nah, inilah pengaturan pergerakan dari animasi yang tadi. Agar semua berjalan secara otomatis, mohon ini penting dicermati betul, lihat animation pen-nya, ada angka 1, angka 2, di sini juga ada angka 1 di sebelah kirinya, ini di delete. Cara mendelete-nya tinggal diganti. Ini kan ada tulisan start on click, berarti dia akan bekerja jika mouse-nya diklik. Tidak usah, kita berjalan otomatis, maka start after previous. Ini juga sama, start after previous. Yang ini juga sama, start after previous. Yang ini juga sama. Sama semuanya. Oke, sudah finish. Baik, kita kembali ke slide 1. Kita jalankan tombol F5. Maka dia bergerak sendiri. Semuanya bergerak sendiri. Saya tidak menggunakan mouse sama sekali. Dia akan bergerak dari slide 1 sampai slide kelima. Oh, tadi lupa yang lebahnya belum kita gerakkan. Setelah ini selesai, bisa lagi ditambahkan. Jadi saya tetap milih Bu Ari ini, saya klik add animation, lalu pilih yang lain. Yang lain itu ada namanya, kalau tadi kan warna hijau, sekarang yang warna kuning itu gunanya untuk apa? Bapak Ibu lihat, ini pengen saya Bu Ari ini bergoyang sedikit. Nah, kayak gitu dia, bergoyang dia. Lalu yang si siapa nih, jerapahnya juga saya pilih yang goyang. Nah, sekali lagi di sini agar Bapak Ibu bisa tahu ini, lagi-lagi di animation pen diganti menjadi start after, ini juga start after. Semuanya, pokoknya pastikan. Wah, kalau kita punya slide banyak, gimana Pak Agung? Kita punya slide banyak, langkah pertama kita lengkapi dulu di slide 1, selebihnya tinggal copy paste aja semuanya. Nah, ini sudah selesai, kita letakkan di slide 1 lagi. Yuk kita presentasikan lagi dengan cara tekan tombol F5. Maka sekarang sudah berubah lagi.
Bu Arinya bergoyang-goyang sedikit. Dikit-dikit nanti bergoyang. Nah, gitu dia. Yap. Gitu. Si ini anak Pak V ini juga sama. Ya, begitu. Ya, sudah selesai. Ya. Sekarang tinggal apa? Tinggal kita tambahkan teks yang mau kita suka tergantung materinya. Pak Agung, saya pengen ganti deh hewan jerapah ganti yang lain. Gampang. Kalau sudah terlanjur kita membuat animasi, lalu kita kepikiran hewan yang lain, tinggal klik hewannya saja, lalu kita klik kanan, di sini suruh mengganti gambar, change picture, lalu from file, ibu cari gambar yang lain. Gajah. Jadinya begini. Gajahnya dibalik tinggal diginikan aja. Besarkan tinggal gini aja. Semuanya di PowerPoint. Oke, saya tambahkan teks. Teks itu cara ini contoh Bu Ari mau menjelaskan materi mengucapkan ulang tahun ke temennya yang Bu Guru TK tadi. Caranya mudah, tinggal klik insert. Nah, untuk teks itu jangan pakai text box, tapi pakai word art. Jadi jangan pakai text box, tapi pakai word art. Kalau klik word art itu nanti pilih aja. Contohnya misalnya ini, kita ketik aja selamat pagi anak-anak. Nah ini boleh taruh di sini, boleh ini di enter, dibeginikan, mau hurufnya jadi kayak gini juga boleh. Kalau tagnya ini mau digerakkan juga caranya sama lagi, add animation, pilih yang hijau, ini, animation pen-nya di satunya ini diganti lagi menjadi start after lagi. Nah, ini caranya gini, jika ibu nanti akan bolak-balik semacam ini, terlalu lama saja, tinggal di copy aja, selamat pagi, lalu letakkan di slide kedua. Letakkan lagi, misalnya tag-nya ini diganti menjadi, di sini kalau ibu copy itu nggak usah ganti-ganti lagi, karena animasinya udah jadi. Nah, ini tinggal diganti aja materi hari ini tentang diriku misalnya. Dipaste lagi di sini kita ganti aku dan teman baru. Nah, di set ini dipaste lagi ayo bernyanyi misalnya. Ini kan tergantung slide Bapak Ibu semuanya. Nah, habis ini Bapak Ibu juga saya ajari, Pak, saya sudah terlanjur punya PowerPoint yang banyak, yang kemarin rangkuman materi. Bisa nanti kita edit gitu. Nah, ini kerjakan soal berikut. Boleh semacam ini. Nah, ini maaf kalau ini Bapak Ibu saya jalankan. Tekan tombol F5. Ini sekarang udah jadi keren. Sudah lengkap, ada background, ada gurunya, ada iya gajah, ada tagnya muncul di depan, kayak gitu. Berjalan sendiri semuanya, ini berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Iya. Oke, finish. Terus apa? Langkah terakhir kita buat di langkah terakhir, Bapak Ibu masukkan namanya audio. Audio boleh di sini. Agar gerakan tadi itu ada pengiringnya. Contoh misalnya insert, saya klik audio, saya cari lagu yang ada di komputer kita. Nah, saya punya lagunya, misalnya lagu
lagu-lagu K13. Saya punya lagu K13 dari tema 1 sampai tema 9, kelas 1 sampai kelas 6. Siapakah namamu? Ini tema 1, subtema 1. Nah, lagu ini tinggal disamakan. Ini letak karena lagu ini pengen muncul dari awal sampai akhir, maka lagu ini diletakkan di atas sendiri. Klik tahan, jangan dilepas, letakkan di atas. Karena ini adalah urutan. Urutan yang muncul duluan saat kita slideshow. Berarti lagu, lalu gambar, gambar, gambar. Baru slide kedua, slide ketiga, dan jika lagu ini pengen berbunyi dari slide 1 sampai terakhir, maka caranya klik ini, panah kecil, efek option. Nah, ada tulisan start playing, artinya dia akan memulai dari sini, lalu stop playingnya after berapa? Yaitu 5 slide. Ini saya ketik 5 nih. Oke, selesai. Nah, saya stop. Saya akan presentasikan. Sekarang PowerPoint ini sudah keren, ada lagunya. Tekan tombol F5. Ya, ini materi diriku, aku dan teman baru, pertemuan pertama dengan lagu di buku K13, Siapakah Namamu. Nah, agar Bapak Ibu bisa bernyanyi dengan menarik, tidak pakai suara guru masing-masing, saya punya lagu lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena di sini ada menu namanya add in, ada record. Ada di sini merekam. Jadi merekam kita gitu. Merekam kita, slide kita, lalu nanti dia akan muncul otomatis. Ini Camtasia-nya dalam bentuk new project. Lalu buka PowerPoint, lalu kita klik record. Jadi saya akan, kalau klik record ini, maka dia langsung muncul slideshow. Slideshow ini lalu ada suaranya nanti kayak gitu. Suara dari saya. Kalau Bapak udah mulai pengen benar-benar merekam, langsung aja kita mulai tampilan dari slide 1 slide berikutnya. Saya ulang. Karena dia terkoneksi dengan Camtasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan Bapak Agung materi yang pertama, pertemuan pertama, yaitu tema 1, diriku, dengan subtema adalah aku dan teman baru. Mari kita bernyanyi-nyanyi dengan judul Siapakah Namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tutup, selesai, finish, stop recording, kita simpan namanya, kita edit. Nah, dia masuk ke Camtasia otomatis, Pak, di sini. Jadi dia kalau kita tarik ke track bawah, Bapak Ibu akan bisa melihat tampilannya semacam ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan Bapak Agung materi yang pertama, pertemuan pertama, yaitu tema 1, dengan tema adalah aku dan teman baru. Mari kita bernyanyi-nyanyi dengan judul Siapakah Namamu.
wabarakatuh.